Kejar mimpi cerita kita kali ini berfokus di Indonesia bagian timur, tepatnya di Makassar. Kali ini akan ada banyak keseruan karena kita akan mengunjungi beberapa UMKM di sini. Ikutin terus kegiatan kita yuk! Mana ya yang lainnya? Untung di HP aku ada Octomobile. Sambil nunggu yang lain, jadi aku bisa main game deh. Bisa dapat poin ekstra, jadi untung. Makassar adalah salah satu wilayah di Indonesia Timur yang memiliki potensi UMKM yang dapat dikembangkan sehingga menjadi fokus CIMB Niaga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. CIMB Niaga bersinergi bersama Yayasan Berdaya Bareng untuk memberikan pelatihan kewirausahaan kepada 200 pelaku UMKM yang tersebar di Maminasata, Balikpapan, Samarinda, Toraja, dan Manado. Program ini juga berfokus kepada pemberdayaan wanita serta teman disabilitas. Para pelaku UMKM diberikan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, bisnis model, dan pengelolaan keuangan usaha. Di mana di akhir periode program akan ada 50 pelaku UMKM terpilih yang akan mendapatkan bantuan modal kerja dari CIMB Niaga. Aku sudah berada di salah satu UMKM binaan dari CIMB Niaga dan Yayasan Berdaya Bareng. Tadi kita udah intip proses produksi dari Azara Food. Saatnya kita tanya-tanya. Let's go! Pak, di Azara Food ada produk-produk apa aja nih? Di Azara Food ada itu beberapa macam olahan abon, juga ada beberapa macam olahan bakso, seperti bakso ayam, bakso daging sapi, terus kemudian bakso ikan tuna. Oke, nah kelebihan dari produk Azara apa nih Pak dibanding produk-produk lainnya? Bakso Azara Food itu dibanding dari produk lain, kami sudah mengolah itu dengan mempergunakan mesin industri, satu, terus kemudian kedua, kami sudah mempergunakan bumbu dengan takaran yang pas. Harapannya kami itu produk Azara Food bisa lebih jauh dikenal baik di tingkat Asia maupun di tingkat dunia. Bisa mengekspor tembus Amerika, tembus Jepang, ataupun tembus Arab Saudi. Kemasan yang praktis adalah salah satu kunci kesuksesan pengembangan produk UMKM. Seperti es pisang hijau frozen Launti ini, kemasan yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana, hingga dapat dibawa sampai ke luar negeri loh. Kenapa sih Bapak tuh kepikiran bikin Launti? Awalnya saya memperhatikan gini, di Makassar itu bisa dikatakan tidak ada kue basah nih yang dijadikan oleh-oleh. Nah, dengan basic saya sebagai seorang chef, itu terpanggil nih untuk buat salah satu kuliner tradisional Makassar itu pisang hijau untuk dijadikan oleh-oleh. Nah, terus di tahun 2022 ini dibantu juga nih dari CIMB Niaga sama Berdaya Bareng itu untuk memasarkan lebih luas. Jadi pisang hijau Launti ini bisa lebih dikenal bukan hanya di nasional aja tapi ke luar negeri. Yang sempat kami tahu dari customer kami itu ada dari Malaysia, Singapura, Jepang, Dubai, bahkan yang paling jauh itu ke Bulgaria. Wih, jauh-jauh banget ya Pak ya. Akhirnya aku beli Launti yang pas banget dijadikan oleh-oleh. Bayarnya nggak ribet karena pakai Octomobile. Transaksi lebih cepat dan lebih aman. Pak Jeffrey, ini aku bawain es pisang hijau dari Launti Pak, UMKM yang kita kunjungin tadi siang. Nah, ngomong-ngomong mengenai UMKM nih Pak, kenapa sih Pak CIMB Niaga tuh fokus banget ke UMKM Pak? Dalam rangka menggerakkan ekonomi, dalam rangka pemerataan, pemberdayaan, semua pihak berusaha untuk membantu UMKM. Dan ini merupakan juga bidang dari pembidangan kita untuk mendorong ekonomi, pemerataan ekonomi, jadi kita bantu UMKM. Saya rasa pertanyaan kedua nanti kamu mesti tanyakan juga. Apa tuh Pak, pertanyaan kedua Pak? Kenapa di Indonesia Timur? Nah, kenapa di Indonesia Timur tuh Pak? Sekali lagi, ada konteks tadi pemerataan kan. Pemerataan itu membuat kita melihat di mana yang harus diratakan, di mana yang terjadi kekurangan, atau masih bisa dibina, atau masih banyak ruang gerak untuk kita masuk ya. Indonesia Timur lah tempatnya. Gak cuman UMKM makanan aja loh yang dibantu oleh CIMB Niaga dan Berdaya Bareng, tapi juga ada UMKM rajutan. Kayak yang aku pegang ini. Lucu kan ya? Ini adalah produk dari AT Craft dan ternyata AT Craft ini juga memberdayakan perempuan dalam usahanya.
Nah, sekarang aku sudah bersama dengan Ibu Airin. Nah, Bu Airin, ini kan juga dalam usaha UMKM ini juga ikut memberdayakan perempuan gitu ya. Boleh cerita dong gimana sih pengalamannya untuk memberdayakan perempuan ini, Bu? Oh ya, kalau dari saya Atekraf ini memberdayakan perempuan dengan cara kalau saya terima order besar, saya berikan ke orderan saya ke beberapa teman komunitas perempuan rajutan saya. Seperti itu. Terus ini kan dapat bantuan dari CIMB Niaga dan Berdaya Bareng gitu ya. Apa sih dampak yang Ibu rasakan gitu dalam usaha UMKM ini setelah mendapatkan bantuan ini, Bu? Ya, oh dampaknya itu sangat bermanfaat sekali, Mbak. Saya bisa dengan bantuan itu saya bisa membeli lemari display, mesin jahit, bahan-bahan sehingga saya bisa meningkatkan kualitas, kapasitas serta produksi produk saya bisa jadi lebih banyak, yang otomatis bisa meningkatkan omset saya bisa jadi lebih banyak. Oke Kak Niki, nah jadi apa sih harapan Kak Niki nih untuk para perempuan dan teman disabilitas khususnya yang ada di wilayah Indonesia Timur ke depannya dengan adanya program ini? Dengan adanya program ini, aku berharap para perempuan dan penyandang disabilitas kini saatnya kita berani untuk menentukan apa tujuan hidup kita, apa yang ingin kita lakukan terhadap hidup kita. Jadi, temukan support system yang baik, saling mendukung karena kita sejatinya bisa berdaya bareng. Selain mengunjungi beberapa UMKM, kita juga nggak lupa mengunjungi beberapa tempat wisata di Makassar. Selain memberdayakan ekonomi, kita juga nggak lupa untuk menjaga lingkungan agar alam dan tempat wisata di sini bisa berkelanjutan untuk masa depan. Nah, sekarang kami mau pulang dulu nih. Ikutin kejar mimpi cerita kita lainnya dari kota selanjutnya. Karena CIMB Niaga akan selalu berkomitmen untuk terus mendukung program berkelanjutan di bidang ekonomi dan juga di bidang lainnya seperti pendidikan dan lingkungan. Karena CIMB Niaga Sekarang untuk masa depan.